Saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya singgungan dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Pertama-tama saya harus menceritakan dulu rumah domisili keluarga Pak Bagong. Itu Muhammadiyah banget. Karena tempat rumah tinggal kami itu di sebelah selatan lapangan Asri. Lapangannya Muhammadiyah. Saben sore kami itu nonton latihan sepak bolanya HW Hizbul Wathan. Masa kecil saya gaulnya main bola ya sama kawan-kawan Hizbul Wathan anak-anak. Orang-orang di kampung kami karena dekat dengan lapangan Asri tentu saja itu Muhammadiyah banget. Selain orang-orang Muhammadiyah adalah ex-PKI, keluarga PKI. Jadi dua komunitas itulah yang membentuk masa kecil saya. Sekolah saya itu di sekolah Katolik Pangudiluhur dekat Kauman. Jadi saya kalau dolan itu ya di wilayah Kauman, dolan saya. Jadi apalagi di lapangan Asri itu setiap hari besar agama semua berkegiatan Idul Fitri segala macam di lapangan Asri dan kami anak-anak di kampung itu pasti beramai-ramai ikut nyengkuyung kegiatan itu. Itu tempat domisili saya masa kecil. Yang rupanya kalau saya baca timeline saya itu sangat mempengaruhi perjalanan hidup saya, terutama keluarga Muhammadiyah dan keluarga para tapol itu. Jadi para tapol yang orang tuanya dibunuh di depan ibunya, bangsa gitu-gitulah. Lalu semua mayoritas di Wirogunan dan Nusa Kambangan, beberapa di Pulau Buru. Itu teman-teman kecil saya. Yang kedua, ketika saya mulai bertumbuh dan mencintai kesenian, ada mentor yang diam-diam itu sangat mempengaruhi pilihan hidup saya sebagai pekerja teater. Yang pertama adalah teater Muslim. Teater Muslim Jogja itu sangat terkenal, berbasis realisme. Tokoh-tokoh hebatnya kan Pak Muhammad Diponegoro, dulu saya sering mendengarkan pembacaan cerita pendek dia dari Australia. Lalu tokoh-tokoh hebatnya ada Pak Pedro Sujono, ada Mas Mamang, Khairul Umam, tadi disebut Pak Muhajir, Mas Arifin Senur, Amak Baljun, itu tokoh-tokoh hebat yang sangat mewarnai sejarah teater Indonesia. Saya banyak belajar dari pengalaman saya menyaksikan produk-produk kreatif dari teater Muslim. Nah, yang ketiga yang saya bocorkan di sini adalah mentor-mentor saya yang sangat mempengaruhi pilihan saya untuk bermain monolog. Saya selalu menyebut tokoh utama itu adalah almarhum Pak Mudayat, itu tokoh dari Sri Mulat, Surabaya. Dia selalu tampil sebelum fragmen-fragmen sandiwaranya Sri Mulat pada ekstrasio bersama pemusik. Dia akan monolog panjang dengan kostum yang aneh-aneh, lalu ujungnya menyanyi. Pak Mudayat itu sangat mempengaruhi saya. Lalu beberapa senior-senior saya di Jagat Teater Jogja yang bermain monolog itu inspirasi saya. Juga Rendra, permainan tunggalnya dalam lakon-lakon itu dia pasti main monolog yang luar biasa. Nah, yang sekarang saya sebutkan adalah Pak A.R. Fakhrudin. Beliau memang bukan aktor monolog, tapi saya sama ayah saya itu, pada masa kecil saya, itu selalu rajin menyaksikan mimbar agama Islam di TVRI Jogja. Kalau pembicaranya Pak A.R. Fakhrudin. Saya membayangkan beliau itu seperti Basio. Basio itu ngelandem, ngomong dengan sangat santai, tapi Pak A.R. itu mempercakapkan persoalan-persoalan yang mungkin sangat serius dalam perkara agama, tapi membawakannya dengan sangat dingin, santai, tapi jelek. Jadi pada waktu saya bermain monolog itu yang terlintas di wajah saya itu Pak Basio, Pak A.R. Fakhrudin, Pak Mudayat, lalu baru senior-senior teater modern. Tapi karena saya itu kan belajarnya otodidak.
Jadi saya selalu ingat bagaimana Pak AR itu menjawab hal-hal yang mungkin perkara agama itu sensitif, tapi jawabnya itu anyep, sejuk, dan lucu. Kejenakaan itu seperti tidak disengaja, tapi vibrasinya adalah kesejukan. Saya sebagai orang yang tumbuh dalam, kalau secara agama kan KTP saya itu Kristen. Jadi masa lalu itu ya statusnya Kristen gitulah. Tapi saya bisa menikmati Pak AR Farudin sebagai aktor seperti Pak Basio yang memberikan satu pembelajaran agama dengan sangat sejuk. Itu semualah yang kemudian mempengaruhi perjalanan kesenian saya sebenarnya. Jadi masa kecil saya yang saya berinteraksi dengan kawan-kawan Muhammadiyah, anak-anak dan korban-korban Tapol itu, lalu masa muda saya salah satunya melihat teater Muslim yang basic realisnya, termasuk mungkin satu-satunya di Jogja. Karena yang selain itu yang saya lihat adalah drama-drama modern, edisi Bengkel Teater, Teater Alam, dan seterusnya. Dulu ada arisan teater, semuanya mengacu pada pola-pola teaternya Rendra. Tapi yang setia pada pilihan realisme itu ya hanya teater Muslim. Dan disitulah saya sangat mempelajari apa yang disebut keaktoran. Yang saya pelajari juga cuma dari bacaan-bacaan teks teknik bermain drama. Tapi jadi saya mendapatkan satu referensi dari kalau orang-orang teater itu selalu memberhalakan berteater ala Eyang Stanislavski Rusia itu, saya melihat eksekusi dari praktik-praktik drama realisme itu ya di teater Muslim. Nah, kalau kawan-kawan Muhammadiyah bisa mempengaruhi sedemikian rupa sampai saya akhirnya tersesat jadi pekerja kesenian seperti sekarang ini, pertanyaannya kemudian, kok hari ini saya tidak melihat ya kiprah-kiprah yang luar biasa yang sangat berpengaruh itu. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 20 atau 25 tahun yang lalu, saya sudah mulai melihat kesejukan sebagaimana yang dipancarkan Pak AR Farudin itu kok tidak berhembus lagi ya. Contoh sederhana misalnya kesenian-kesenian di PDHI alun-alun utara itu. Ketika orang misalnya punya hajatan menikah di sana, konon gamelan sudah tidak boleh bunyi lagi kecuali rebana misalnya. Saya nggak tahu persisnya, cuma saya pernah mendengar selenting-selenting. Kok sebegitunya ya? Padahal dulu saya merasakan kesejukan. Kauman dan keraton seperti dibilang Pak Muhajir itu kan sangat bersinergi dalam konteks pengembangan kebudayaannya. Nah, ketika kemarin Alfi menawarkan, ya, ketika kemarin Alfi menawarkan saya jadi pembicara, saya bilang, aku itu nggak begitu mengamati sih soal Muhammadiyah. Gitu. Tapi saya hanya bisa merefleksikan, membagi pengalaman-pengalaman saya, yang siapa tahu apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi satu pancingan untuk kita ngobrol lebih jauh. Sementara begitu dulu dari saya. Terima kasih. Oke.